teman-teman memperhatikan gambar sosok wanita Sumatera Barat yang sempat dijadikan Google sebagai ikon di halaman pencariannya di tahun 2021? Penasaran siapa beliau? Cie, duo, let's go! Beliau adalah Siti Ruhana atau akrab disapa dengan Ruhana Kudus. Beliau adalah seorang wartawati pertama di Indonesia. Selain berkutat di dunia jurnalistik, ternyata beliau juga peduli dengan pendidikan, khususnya dengan pendidikan kaum perempuan. Ruhana, sebelum mengemban nama suaminya Kudus, merupakan anak seorang kepala jaksa yang lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Desa Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana muda sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk mengajar dan mendirikan sekolah. Apa ya yang memotivasi beliau? Mari kita runut kisah beliau untuk melihat apa saja yang melatar belakangi motivasi tersebut. Pada zaman Ruhana masih muda, beliau termasuk perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap kaumnya, terutama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, merupakan tindakan yang semena-mena dan harus dilawan. Bagaimana seorang Ruhana Kudus begitu cerdas sehingga mau dan berani memperjuangkan nasib kaum perempuan di masa itu? Ruhana memang tidak bisa mendapatkan pendidikan secara formal. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk mencari pendidikan. Beliau rajin belajar dengan ayahnya yang selalu membawa bahan bacaan dari kantor. Semangat Ruhana muda ini patut diacungkan jempol loh teman-teman. Berkat bahan bacaan dari ayahnya, Ruhana bisa menulis abjad Arab Latin, Arab Melayu, membaca hingga mampu berbahasa Belanda. Ruhana tidak hanya mengasah kemampuan akademisnya. Pada saat sang ayah ditugaskan ke Alahan Panjang, Ruhana tidak melewatkan kesempatan belajar keterampilan menyulam, menjahit, merenda, dan merajut dari seorang istri pejabat Belanda yang bertetangga dengan mereka. Di sana pun, Ruhana banyak membaca majalah terbitan Belanda yang memuat berita politik, gaya hidup, dan sudah tentu topik yang paling digemarinya, yaitu pendidikan. Setelah menikah dengan seorang notaris bernama Abdul Kudus di tahun 1908, tekad Ruhana di dunia jurnalistik semakin membara. Meskipun saat itu, ia masih berusia 24 tahun. Berkat dukungan sang suami, kiprah Ruhana di dunia jurnalistik cukup melejit. Ruhana Kudus merintis karirnya pertama kali sebagai seorang jurnalis di Surat Kabar Putri Hindia pada tahun 1908. Kemudian berlanjut di Surat Kabar Utusan Melayu di tahun 1911. Hingga di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Februari 1911, Ruhana Kudus memutuskan untuk mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia. Sekolah tersebut mengajarkan baca tulis serta keterampilan untuk mengelola rumah tangga. Berkat kegigihan beliau dan dukungan suami, Ruhana berhasil mengumpulkan 60 siswi untuk sekolah di Sekolah Kerajinan Amai Setia. Wow, keren banget ya usahanya. Bersamaan dengan berdirinya Sekolah Kerajinan Amai Setia pada tahun 1912, Ruhana memulai surat kabar berorientasi perempuan yang bernama Sunting Melayu. Surat kabar tersebut berhasil dirilis berkat dukungan sang pemilik Surat Kabar Utusan Melayu pada tanggal 10 Juli 1912. Ruhana menjadi pemimpin redaksi dibantu oleh rekannya, putri dari Sultan Maharaja, yaitu Subaidah Ratna Juwita. Terbit 3 kali seminggu, surat kabar ini meningkatkan minat baca tulis di kalangan perempuan. Selain itu, surat kabar ini mengangkat isu-isu sosial, politik, dan gaya hidup yang sedang berkembang di masyarakat pada zaman itu. Selang 4 tahun Sekolah Kerajinan Amai Setia berdiri, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengakui sekolah tersebut sebagai pusat pengrajin. Ini karena hasil-hasil karya tangan pengrajin di sekolah tersebut memiliki kualitas yang sangat baik hingga bisa diekspor ke luar negeri.
Banyak petinggi Belanda yang kagum atas sepak terjang Ruhana yang tiada henti sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Selain sekolah yang didirikan Ruhana membuahkan hasil dan masuk di salah satu surat kabar terkemuka di zaman itu, Ruhana pun menghasilkan puisi dan artikel-artikel menarik dalam bahasa Belanda. Begitu getolnya Ruhana di lingkup pendidikan dan jurnalistik, di tahun 1916 beliau diangkat sebagai seorang guru di sebuah sekolah untuk orang Indonesia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam kurun waktu sejak 1916 hingga menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal 17 Agustus 1972, Ruhana Kudus tidak hanya berhasil sebagai seorang jurnalis. Ia pun dikenal sebagai seorang pengusaha dan rintisan karir lainnya di berbagai tempat di daerah Sumatera Barat. Fakta menarik tentang Ruhana Kudus. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata Ruhana Kudus turut membantu pergerakan politik melawan pemerintahan Hindia Belanda, yaitu dengan menulis artikel yang membakar semangat juang para pemuda. Beliau pun ikut andil dalam memberikan ide pembuatan dapur umum dan penyelundupan senjata ke Koto Gadang Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok. Tahu nggak gimana caranya? Beliau menyembunyikan senjata tersebut pada tumpukan buah dan sayur. Wow, sungguh berani ya, padahal resikonya besar loh. Setelah mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia, beliau juga mendirikan sekolah Ruhana School di Bukit Tinggi. Sepanjang karirnya di dunia jurnalistik, ia pernah menjadi redaktur surat kabar radio di Padang, serta redaktur surat kabar Cahaya Sumatera. Karya-karya beliau juga tersebar di berbagai surat kabar yang ada pada saat itu, seperti Saudara Hindia, Perempuan Bergerak, Suara Koto Gadang, Mojopahit, Guntur Bergerak, dan Fajar Asia. Karena jasa Ruhana Kudus yang begitu besar dan nyata untuk Indonesia, pemerintah Sumatera Barat menganugerahkan beliau penghargaan sebagai wartawati pertama pada tanggal 25 Agustus tahun 1974. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan Perintis Pers Indonesia di tahun 1987 serta bintang jasa utama di tahun 2007. Pada tanggal 7 November 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan beliau sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga gambar beliau dirayakan di Google Doodle di tahun 2021. Nama Ruhana Kudus pun diabadikan untuk menamai sebuah aula di gelanggang olahraga Haji Agus Salim. Selain itu, namanya dipakai sebagai nama jalan di Padang hingga merek dagang panganan khas kota Bukit Tinggi, yaitu keripik Sanjay. Sejarah panjang seorang Ruhana Kudus ini sungguh inspiratif ya teman-teman. Menurut kalian, pendidikan nilai kemanusiaan apa saja yang sudah beliau ajarkan dari sepak terjangnya di dunia pendidikan dan jurnalistik ini? Kira-kira apa saja yang bisa kita terapkan dalam pendidikan di Indonesia masa kini ya? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Oh iya, subscribe Lingkaran Belajar untuk video ilustrasi menarik lainnya ya.